Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok ketiga. Izin mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Senyawa Alisin Ekstrak dari Bawang Putih atau Allium sativum terhadap mortalitas ulat keket hijau atau Agrius convolvuli pada tanaman kubis. Kelompok 3 terdiri dari Adi Muhammad, Dinda Fiona, Intan Jati, Linda Sriwahyuni, Melinia Resi, Rangga Ahmad, Sartika, Siti Rahma, dan Siti Zahroturohmah. Berikut di sini ada pengesahan proposal PKM penelitian, bisa dilihat selanjutnya. Selanjutnya ada ringkasan yang bisa dibaca di layar. Di next aja. Masuk ke bab 1 pendahuluan, bisa disampaikan oleh Linda dan Melinya. Baik, di sini ada latar belakang. Penggunaan pestisida dalam pertanian telah menjadi bagian integral dari upaya untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, bawang putih telah menjadi fokus penelitian sebagai salah satu alternatif alami dalam pengendalian hama tanaman. Nah, terdapat kebutuhan untuk memurnikan ekstrak bawang putih untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Rana menunjukkan bahwa pemberian ekstrak metanol bawang putih pada konsentrasi 400 mg per kgbb memberikan efek menurunkan kadar glukosa darah pada mencit. Nah, salah satu sistem penghantaran yang dapat digunakannya adalah spektroskopi. Spektroskopi alisin pada bawang putih sebagai pestisida dapat digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan efektivitas bawang putih sebagai agen pestisida alami. Dengan menggunakan teknik spektroskopi ini, penelitian dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi penggunaan alisin sebagai pestisida, termasuk konsentrasi yang efektif, waktu yang diperlukan, dan mekanisme aksi terhadap organisme hama. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dapat dipelajari tentang sifat-sifat bawang putih sebagai pestisida alami dalam pemurnian melalui penelitian ini. Lalu yang kedua, apa metode yang digunakan untuk memurnikan alisin dalam sistem ekstrak bawang putih. Lalu yang ketiga, bagaimana cara untuk memurnikan alisin dalam sistem ekstrak bawang putih. Yang keempat, berapa banyak kadar alisin dalam ekstrak bawang putih berdasarkan penelitian. Lalu yang kelima, bagaimana pemurnian bawang putih mempengaruhi kandungan alisin dalam komponen aktif lainnya dalam bawang putih. Lalu yang keenam, bagaimana pengaruh senyawa alisin terhadap mortalitas ulat keket hijau pada tanaman kubis. Dan yang ketujuh, bagaimana dampak ekonomis dari pemurnian bawang putih terhadap biaya produksi pestisida dan keuntungan yang mungkin diperoleh oleh petani atau produsen pestisida. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sifat-sifat bawang putih sebagai pestisida alami. Lalu yang kedua, mengetahui metode yang digunakan untuk memurnikan alisin dalam sistem fitosom ekstrak bawang putih. Yang keempat, menghitung kadar alisin dalam ekstrak bawang putih. Yang kelima, mengidentifikasi pengaruh pemurnian bawang putih pada kandungan alisin dan komponen aktif dalam bawang putih. Yang keenam, mengidentifikasi pengaruh senyawa alisin terhadap mortalitas ulat keket hijau pada tanaman kubis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak ekonomis dari pemurnian bawang putih terhadap biaya produksi pestisida dan keuntungan yang diperoleh oleh petani maupun produsen pestisida. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Itu yang pertama, dari kegiatan penelitian ini diharapkan meningkatkan
Fretasi alsilin dalam ekstrak bawang putih. Yang kedua, diperoleh informasi yang berguna bagi para peneliti dan praktis di bidang farmasi dan kesehatan dalam meningkatkan efektivitas dari ekstrak tumbuhan. Yang ketiga, diperoleh peptisida dalam ekstrak bawang putih yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, diperoleh hasil penelitian. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan produk baru yang lebih efektif dalam penyakit tertentu. Yang selanjutnya ada di next. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Meningkatkan pemahaman tentang penetrasi alisin dalam ekstrak bawang putih. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan produk-produk baru yang lebih efektif dalam pengobatan penyakit tertentu, serta mengetahui kekurangan dan kelebihan zat aktif yang terkandung dalam bawang putih. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kesehatan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka bisa disampaikan oleh Intan dan Rangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pengertian bawang putih. Bisa dilihat ya, di sini ada sifat-sifat pengertian sifat fisik dan kimianya. Lalu ada kandungan bawang putihnya, terus ada bawang putih itu berasal dari mana, dan ada kandungan senyawa dari bawang putih dan manfaat-manfaatnya, manfaat senyawanya. Kemudian di sini juga ada pengertian alisin, secara spesifiknya ya, kandungan utama dari umbi bawang putih, terus alisin itu apa, kemudian alisin ini kan merupakan salah satu bahan aktif dalam bawang putih gitu yang bekerja sebagai zat antibakteri yang menyerang DNA dan sintesis protein dapat dan menghambat sintesis RNA sebagai target utamanya. Kemudian bisa di-scroll aja, di sini sudah ada sintesisnya juga. Kemudian di sini ada pengertian alisin pada bawang putih, yang dimana senyawa organosulfur volatil yang memberikan rasa unik dan sifat fungsional farmasi dari bawang putihnya. Dan ini tuh senyawa utama dari sistem pertahanan bawang putih. Itu menurut House tahun 2014. Kemudian di sini juga ada manfaat manfaat alisin, mohon maaf, yang menginduksi kematian sel, dapat menghambat proliferasi sel mamalia termasuk sel kanker. Nah, di sini ada terlihat ya bertanggung jawab atas sifat antibiotik. Terus di sini juga ada pengertian ekstraksi, di mana metode ekstraksi ini digunakan dalam penelitian yaitu maserasi dan remaserasi. Di sini di scroll aja, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksinya. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian ada uji organoleptis, Mangga sama Rangga. Oke, untuk selanjutnya itu ada uji organoleptis, di mana uji organoleptis ini tuh ditujukan untuk mengidentifikasi senyawanya, baik itu rasa, aroma, warna, tekstur, dan juga penampilan produk. Nah, setelah diuji organoleptis, kemudian diuji fitokimia. Nah, uji fitokimia itu bertujuan untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Nah, setelah diketahui untuk bioaktifnya, selanjutnya dilakukan uji KLT. Nah, kenapa dilakukan uji KLT? Nah, uji KLT ini digunakan karena KLT ini dapat mengatasi sampel yang terkontaminasi. Seluruh kromatogram dapat dievaluasi, mempersingkat proses perlakuan sampel sehingga hemat waktu dan juga biaya. Nah, untuk selanjutnya itu diuji spektrofotometri, di mana
fotometri ini adalah salah satu metode analisis instrumental yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang interaksi sinar dengan molekul. Metode ini digunakan untuk analisis struktur kimia secara kualitatif dan juga kuantitatif. Spektrofotometri dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombangnya tuh yang dipakai adalah panjang gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada uji hayati. Nah, untuk uji hayati ini menggunakan uji LD, di mana uji LD itu adalah pengujian untuk mendeteksi gejala ketoksisan yang mungkin muncul pada manusia dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan obat atau zat tertentu. Nah, untuk uji LD ini kita memakai sampelnya itu ulat keket. Nah, di mana untuk dosis dari LD 50 ini adalah sebagai berikut ya untuk batasan-batasannya. Yang pertama itu ada extremely toxic, di mana untuk dosisnya itu kurang dari sama dengan 1, highly toxic itu rentangnya 1 sampai 50, moderately toxic dari 51 sampai 500, yang selanjutnya ada slightly toxic itu dari 501 sampai 5000, selanjutnya ada practically non toxic itu ada dari 5000 1 sampai 15.000, dan untuk relatively harmless itu berkisar lebih dari 15.000. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian, disampaikan oleh Sartika dan Siti Zahra. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, mengenai bab 3, metode penelitian. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitiannya itu pada bulan November sampai Desember 2023 yang bertempat di Bandung. Kemudian ada metode penelitian, alat yang digunakan yaitu ada pisau, oven, penyaring, neraca analitik, blender, penyaring watt, mana nomor 1, vakum rotary evaporator, hot plate, tabung reaksi, gelas kimia, plat tetes, pipet tetes, spektrometer, UV vis, perkin lambda 25 ampere, serta wadah plastik dan kaca. Kemudian bahannya itu ada bawang putih, etanol, serbuk magnesium, HCl pekat, amil alkohol, HCl2N, Aquades, reaksi Mayer, reaksi Bouchardat, reaksi Dragendorf, FeCl 3, 1%, etil asetat, H2SO4 pekat, toluena, etil asetat, L-cysteine, buffer Hepes, reagen, elemen atau DTNB. Kemudian adapun cara kerjanya, yang pertama itu pembuatan ekstrak bawang putih. Bawang putih dikupas, dicuci, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian bawang putih dihaluskan dan juga diayak menggunakan pengayak. Kemudian ditimbang sebanyak kurang lebih 1 kilo, lalu diekstraksi menggunakan pelarut etanol 5 liter dengan metode maserasi selama 2 hari. Lalu disaring hasil ekstraknya dengan penyaring Wattman nomor 1. Selanjutnya diuapkan pelarut hingga membentuk ekstrak kental dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Prosedur yang kedua yaitu evaluasi ekstrak bawang putih menggunakan pemeriksaan organoleptis meliputi bentuk, warna, bau, dan juga rasa terhadap ekstrak bawang putih. Kemudian dilakukan uji fitokimia. Yang pertama ada uji alkaloid. Ekstraknya itu ditambahkan 10 ml air panas dan dididihkan selama 5 menit. Kemudian ditambahkan 5 ml filtrat, 0,1 gram serbuk magnesium dan juga asam klorida pekat dan amil alkohol. Lalu dikocok dan dibiarkan sehingga memisah. Yang kedua ada uji flavonoid. Ekstraknya itu ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu ditambahkan 1 ml asam klorida dan 9 ml air suling, lalu dipanaskan selama 2 menit. Filtrat yang diperoleh itu dipakai untuk uji alkaloida. Diambil 3 tabung reaksi, lalu dimasukkan 0, ml filtrat. Filtrat ditambahkan reaksi yang berbeda, yaitu ada reaksi Mayer, Bouchardat, dan juga Dragendorf. Selanjutnya ada uji tanin, ekstrak ditimbang dan dididihkan selama 3 menit dalam 10 ml air suling, lalu didinginkan dan disaring.
Kemudian ditambahkan 1-2 tetes reaksi besi klorida 1%. Lalu hasilnya positif jika terbentuk warna biru kehitaman atau hijau kehitaman. Selanjutnya ada uji saponin, ekstrak ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung, ditambahkan air panas dan juga didinginkan, dikocok selama 10 detik. Jika hasilnya positif akan menunjukkan adanya busa setinggi 1-10 cm. Kemudian ada uji steroid, sebanyak 1 gram ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ditambahkan dengan etil asetat, lalu ditetesi di atas plat tetes dan dibiarkan sampai kering. Setelah kering, ditambahkan asam sulfat pekat. Apabila terbentuk warna merah atau kuning, berarti positif terpenoid, sedangkan terbentuk warna hijau berarti positif steroid. Prosedur selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zahratul Rohmah. Baik, untuk prosedur selanjutnya yaitu ada isolasi dan identifikasi ekstrak bawang putih, di mana ekstrak PE dari bawang putih ini dimonitoring terlebih dahulu spot senyawanya menggunakan lempengan silika gel 60 GF 254 dengan fase gerak yang digunakan yaitu toluen berupa etil asetat. Toluen dengan etil asetat dengan perbandingan 70:30. Nah, selanjutnya ada penetapan kadar alisin dengan metode spektrofotometri UV-Vis dengan 0,5 mili ekstrak bawang putih ditambahkan ke 1,2 mili 2 ml cysteine dan didiamkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, kemudian 3 mili buffer HEPES 50 ml dengan pH 7,6 dan 1 mili DTNB ditambahkan ke larutan lalu dikocok dengan tangan dan didiamkan selama 2 menit pada suhu kamar. Kemudian absorbansi sampel dibaca pada 412 nm dengan spektrofotometer UV-Vis Perkin Elmer lambda 25 ampere. Kemudian uji selanjutnya ada uji LD dengan pada ulat keket hijau. Nah, uji LD 50 ini dilakukan dengan ekstrak bawang putih sebanyak 40 ekor ulat keket dibagi ke dalam 4 kelompok perlakuan yang digunakan dalam pengujian ini. Untuk kelompok yang pertama ini ulat percobaan ditempatkan dalam wadah berisi dedaunan yang telah disemprotkan ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 100 ppm selama 24 jam. Kemudian kelompok 2 dedaunan yang disemprotkan ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 200 ppm selama 24 jam. Untuk kelompok ketiga dengan konsentrasinya yaitu 400 ppm dan kelompok 4 dengan konsentrasi 800 ppm selama 24 jam. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan disampaikan oleh Siti Rahma dan Dinda. Baik, selanjutnya ada anggaran biaya untuk kegiatan kali ini. Adapun nama barang dan bahan yang digunakan pada penelitian ini ada bawang putih, ulat, alisin baku, lalu ada peralatan penunjang dan lain-lain dengan harga seperti yang terlampir pada proposal. Selanjutnya ada jadwal kegiatan mungkin akan disampaikan oleh Saudari Dinda Fiona. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja untuk jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada proposal penelitian. Yang pertama itu ada persiapan di mana dilakukan pada bulan Oktober minggu ke-4 sama dengan penyusunan proposal. Kemudian ada pelaksanaan penelitian di mana pengambilan sampel itu dilakukan pada bulan November minggu ke-1, kemudian preparasi sampel itu di minggu ke-2, kemudian untuk ekstraksi itu di minggu ke-3 bulan November, uji hayati di bulan ke-4 bulan November, kemudian ada purifikasi itu di bulan Desember minggu pertama, dan pemeriksaan senyawa kimia dan pengukuran spektrofotometri itu di minggu kedua bulan Desember. Kemudian untuk laporan hasil penelitian ini akan dilakukan pada
UAS di minggu ke-3 Desember. Mungkin penyampaian dari saya dicukupkan sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.